Takwa dijelaskan oleh para ulama, definisi takwa adalah mengerjakan apa yang Allah perintahkan dan menjauhi apa yang Allah larang. Jadi takwa tidak cukup hanya mengerjakan perintah saja, tapi juga menjauhi apa yang Allah larang. Dalam Al-Quran surah Ali Imran, Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wasari'u ila maghfiratin min rabbikum wa jannatin 'arduha as-samawati wal ard u'iddat lil muttaqin." Dan bersegeralah kamu kepada ampunan Tuhanmu dan kepada surga yang arduha as-samawati wal ard, luasnya seluas langit dan bumi. Tidak hanya seluas bumi saja, tapi seluas langit dan bumi. Dan kita tahu langit itu sangat luas, bumi juga sangat luas. Dan itu surga itu disediakan bagi orang-orang yang bertakwa. Siapa, bagaimana sifat orang-orang yang bertakwa itu disebutkan pada ayat setelahnya pada surah yang sama. Di antara sifat orang-orang yang bertakwa adalah alladzina yunfiquna fis sarra'i wad dharra. Mereka yang senantiasa berinfak baik dalam keadaan lapang maupun sempit. Baik di dalam keadaan bahagia ataupun sedih. Baik dalam keadaan susah ataupun dalam keadaan lowong. Kemudian yang kedua, sifat di antara sifat orang yang bertakwa adalah wal kadhiminal ghaidh, yaitu menahan amarahnya. Menahan amarahnya, tidak mudah marah. Dijelaskan atau disebutkan dalam kisah-kisah orang-orang soleh. Saya lupa kisah imam siapa, ulama siapa. Ada orang yang datang marah-marah kepadanya, hanya dibalas dengan senyuman. Bahkan dia merintahkan kepada pembantunya, temui dia, mungkin dia punya butuh bantuan, butuh sesuatu. Artinya tidak marah tatkala ada sesuatu yang seharusnya menyulut amarah. Tapi orang yang bertakwa akan menahan amarahnya. Menahan amarah, tidak mudah marah. Sedikit-sedikit langsung marah. Sedikit-sedikit disenggol sedikit langsung marah. Ya. Apalagi di zaman sekarang, ya kita lihat sedikit disenggol langsung marah. Yang ketiga di antara sifat orang yang bertakwa adalah mudah memaafkan orang lain. Wal 'afina 'anil nas. Mudah memaafkan orang lain. Dan memaafkan itu lebih mulia atau lebih tinggi derajatnya daripada menahan amarah. Memaafkan itu lebih sulit daripada menahan amarah. Baik, kita kembali kepada menahan amarah tadi. Saya teringat suatu hadis tatkala Rasulullah SAW dimintakan nasihat oleh seorang sahabat. Ya Rasulullah, berikan aku nasihat. Kata Rasulullah, la taqdab, jangan marah. Sampai 3 kali berikan aku nasihat. Rasulullah mengatakan la taqdab, jangan marah. Juga dalam hadis yang lain Rasulullah SAW mengatakan, jika engkau marah dalam keadaan berdiri maka duduklah, dan jika engkau marah dalam keadaan duduk maka tidurlah, baringlah. Dan kalau orang tidur itu akan hilang amarahnya. Karena kalau orang sudah marah itu akan hilang akalnya. Setelah marah itu baru dia akan menyesali perbuatannya. Kemudian memaafkan itu lebih tinggi derajatnya daripada menahan amarah. Karena orang itu lebih sulit memaafkan daripada menahan amarah. Dan dalam suatu hadis, bukanlah orang yang kuat itu adalah orang yang jago berperang, tetapi orang yang kuat adalah yang kuat menahan amarahnya. Itu adalah orang kuat sejati. Nah, ini 3 sifat di antara sifat orang yang bertakwa yang disebutkan dalam Al-Quran ini.
dalam surah Ali Imran ayat 133 sampai 134. Di antara bentuk ketakwaan juga adalah melaksanakan salat 5 waktu. Dan ini perintah Allah Subhanahu wa taala, "Hafidhu 'ala sholawati was salatil wusta." Peliharalah salatmu dan salat wusta, salat pertengahan. Salat wusta itu ada yang ditafsirkan oleh para ulama salat asar, ada yang mengatakan salat subuh. Namun kebanyakan mengatakan salat asar. Jagalah salat 5 waktu. Dan Allah melarang meninggalkan perkara agung ini karena inilah amalan yang pertama kali akan dihisab. Rasulullah SAW bersabda, "Awwalu ma yuhasibu bihil abdu as-salah, wa awwalu ma yuqda bainan nasi fid dama." Amalan pertama yang akan dihisab dari seorang hamba adalah salat. Yang pertama kali akan diputuskan adalah urusan darah. Maka amalan pertama yang dihisab adalah salat. Itu kaitannya hamba dengan Allah. Adapun kaitannya hamba dengan hamba yang lain, makhluk yang lain, itu yang pertama kali dihisab adalah urusan yang pertama dihisab, diputuskan adalah perkara darah. Kalau salatnya baik, maka baik pula yang lainnya. Ini penting salat. Bahkan dalam satu hadis Rasulullah SAW mengatakan, "Inna baina rajul wa baina syirk wal kufri tarkus shalah." Sesungguhnya di antara pembeda antara seorang muslim dengan kesyirikan dan kekafiran adalah meninggalkan salat. Nah, itu adalah karena itu merupakan rukun Islam yang kedua setelah syahadatain. Kesimpulan, takwa adalah amalan yang sangat agung, sangat mulia, dan takwa di antara sebab orang masuk surga. Dan di antara sifat orang yang bertakwa adalah mereka senantiasa berinfak baik ke dalam keadaan lapang maupun sempit. Kedua, menahan amarahnya. Yang ketiga, mudah memaafkan orang lain. Dan di antaranya juga sifat takwa adalah menjaga salat 5 waktu.